Rianto, lelaki berusia 18 tahun yang masih duduk di bangku SMK kelas 2 di Desa Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, mengingat betul kejadian yang menimpa keluarganya, di mana pada saat ia duduk di bangku sekolah dasar, ibunya pernah diperkaos oleh tetangganya sendiri yang bernama Yasin Fadilah. Yasin Fadilah, lelaki berusia 49 tahun, merupakan warga Dusun Kisik, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Pada saat kejadian, seingat Rianto, RT setempat beserta warga mendatangi rumahnya dan mengambil jalur damai. Kejadian dan tindakan tersebut merupakan menjadikan dendam Rianto terhadap Yasin Fadilah. Rianto juga kerap menerima ejekan dari teman-temannya karena ibunya pernah menjadi korban pemerkosaan. Selain itu, Yasin juga tak jarang bersikap kasar terhadap Rianto. Rianto sempat pergi meninggalkan desanya, lalu setelah dewasa ia kembali lagi ke desanya. Amarah dan rasa dendamnya terhadap Yasin masih membara. Timbunan memori kelam Rianto terhadap Yasin sudah menggunung dan sudah sampai pada puncaknya. Muncul niatan Rianto untuk membalaskan dendam yang sudah ia simpan sejak SD. Pada hari Senin 16 Desember 2019, hari di mana Rianto membalaskan dendam yang ia simpan sejak lama. Saat itu Yasin sedang mengobrol di rumah tetangganya. Lalu pada jam 11 siang, Yasin berpamitan kepada tetangganya. Rumah Yasin tidak jauh dari tetangga yang dikunjunginya. Pada saat sedang berjalan menuju rumahnya, Yasin dihampiri oleh Rianto dengan menggunakan motor, lalu menyerangnya menggunakan pisau. Yasin yang tidak tahu bahwa ia akan diserang tidak bisa menangkisnya. Yasin hanya bisa berteriak kesakitan saat tubuhnya tertusuk. Yasin tidak mengetahui siapa pelaku penusukan tersebut karena pelaku menggunakan topi, masker, jaket untuk menyamarkan identitasnya. Ketika sudah berhasil menyerang Yasin, Rianto langsung melarikan diri, meninggalkan pisau yang sudah tertancap pada tubuh Yasin. Wajah Yasin memucat dan terus memegangi luka yang berada pada tubuhnya. Darah keluar dengan sangat deras akibat luka tusukan di badannya. Dengan tertatih-tatih, ia terus berjalan menuju rumahnya sambil berteriak minta tolong kepada tetangga. Kebetulan ada tetangga yang sedang lewat dan membantu Yasin untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, keluarga Yasin sangat kaget mengetahui kondisi Yasin yang pucat dan lemas karena ada luka tusuk di tubuhnya. Lalu anaknya langsung membawa Yasin menuju Rumah Sakit Bayangkara, Porong, Sidoarjo. Tetapi sangat disayangkan, pada saat tiba di IGD, Yasin sudah tidak bernafas. Dokter mengatakan bahwa Yasin tewas akibat luka tusuk dan kehabisan darah saat perjalanan menuju rumah sakit. Setelah mendengar pernyataan tersebut, polisi langsung menyelidiki ke TKP. Setelah melakukan olah TKP dan mendapatkan beberapa keterangan, polisi mencurigai bahwa pelaku penusukan Yasin adalah tetangganya sendiri. Polisi mencurigai pemuda bernama Maulud Rianto dan mendatangi rumahnya. Saat polisi sampai di rumahnya, polisi tidak bertemu dengan Rianto. Ia bersembunyi di rumah kosong tak jauh dari rumahnya. Sebelum bersembunyi, ia sempat meminta uang kepada adiknya, kemudian meminta tolong ke temannya agar diantarkan ke terminal Ngoro untuk pergi ke Mojokerto. Sesampainya di Mojokerto, Rianto berpindah lagi menuju Kediri. Rianto tidak mengetahui bahwa ia sedang berada dalam pantauan polisi. Akhirnya Rianto tertangkap di daerah Trowulan. Saat ditangkap, Rianto tidak melakukan perlawanan. Ia hanya pasrah saat dibawa ke Polres Pasuruan. Polisi melakukan interogasi kepada Rianto. Kepada polisi, Rianto mengaku bahwa ia melakukan perbuatan tersebut atas dasar dendam kepada korban. "Ibu saya dulu pernah diperkaos sama dia," ucap Rianto. Rianto juga mengatakan kepada polisi bahwa ia memendam dendam tersebut sejak ia masih duduk di sekolah dasar.
Saya dengar sendiri saat saya masih SD, ibu saya diperkaos. Saat itu ada Pak RT dan warga datang ke rumah dan mengambil jalan damai. Saya dendam kepada Yasin sampai saat ini, tegas Rianto. Aksi yang dilakukan Rianto direncanakan sejak sebulan sebelum kejadian. Hingga pada saatnya tiba, Rianto memantau gerak-gerik Yasin yang sedang berada di rumah tetangganya. Setelah Yasin keluar dan berjalan agak jauh dari rumah tetangganya, Rianto langsung melangsungkan aksinya tersebut. Setelah dilakukan proses penyelidikan di kantor polisi, Rianto diserahkan ke Pengadilan Negeri Bangil. Pada 8 Juli 2020, PJ Bangil mengatakan bahwa Maulud Rianto bersalah karena telah melakukan pembunuhan berencana dan Rianto divonis hukuman 13 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari yang dituntutkan oleh jaksa, yaitu 20 tahun penjara. Jaksa yang mengajukan tuntutan 20 tahun penjara ini tidak terima dan mengajukan banding. Namun rupanya, Pengadilan Tinggi Surabaya justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil pada 10 September 2020. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya disampaikan majelis hakim yang dipimpin oleh Cek Johanis Octavius dan anggotanya Heri Sasongko serta I Gusti Lanang Putu Wirawan. Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil, Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan alasan yang tepat dan benar. Karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding. Dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus Maulud Rianto, pemuda yang memiliki dendam kepada Yasin Fadilah karena telah memperkaos ibunya sewaktu ia masih sekolah dasar. Dari video ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kehormatan keluarga adalah segala-galanya, tapi juga bertindak gegabah dan membunuh seseorang itu tidak benar. Semoga nyawa almarhum diterima di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan hati. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.